Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji, Bapak Dr. Andes Nurdin Yunus, ST, SH, MM, MH, selaku coach saya, dan Dr. Husnaina Febrita, MKM, selaku mentor. Dan juga teman-teman CPNS Angkatan 13 yang saya sayangi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada coach dan mentor saya sudah memberi masukan serta arahan dalam pembuatan rancangan aktualisasi. Saya Dr. Siti Kamaria, NDH 18, instansi RSUD Kota Sabang, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 kelompok 4 tahun 2022. Adapun latar belakang dari kegiatan ini yaitu di mana calon ASN dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fungsi dari ASN itu sendiri adalah pelaksana kebijakan publik serta perangkat dan pemersatu bangsa. Sedangkan latar belakang dari judul yang saya ambil adalah di mana IGD adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memberikan pertolongan pertama dan jalan pertama masuknya pasien dengan kondisi gawat darurat. Salah satu indikator mutu pelayanan klinis di IGD adalah meningkatkan manajemen tata laksana triase pada pasien IGD. Triase terkait dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan dalam waktu singkat dengan informasi yang terbatas. Kesalahan dalam melakukan triase dapat mengakibatkan terjadinya over triase atau under triase. Tujuannya adalah teraktualisasinya nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan kedudukan serta peran ASN dalam pelaksanaan tugas pokok saya sebagai dokter umum di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama, terwujudnya pelayanan medik yang bermutu oleh tenaga kesehatan di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Dan yang kedua, terwujudnya sistem triase yang baik dan optimal di IGD melalui sosialisasi terhadap tenaga kesehatan dan pemasangan serta jalur triase di IGD RSUD Kota Sabang. Manfaat dari kegiatan ini sendiri adalah dapat menerapkan sikap perilaku dan disiplin ASN, yang kedua menerapkan nilai-nilai dasar ASN, dan yang ketiga menerapkan nilai-nilai dari kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Manfaat untuk organisasi itu sendiri, yang pertama sebagai bahan evaluasi kebijakan dan kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit kerja, dan yang kedua menguatkan visi dan misi serta nilai-nilai organisasi sehingga dapat memberi pelayanan terbaik. Sedangkan manfaat untuk masyarakat itu sendiri adalah optimalnya hak pasien memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang terletak di pusat Kota Sabang yang merupakan kategori tipe C dengan akreditasi paripurna. Visi dari RSUD Kota Sabang yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Adapun misinya yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Yang ketiga, mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai. Yang keempat, mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit. Yang kelima, memberikan pelayanan yang responsif dan santun. Yang keempat, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan misi pemerintah daerah Kota Sabang. Dan yang terakhir, menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Adapun nilai-nilai organisasi yaitu pro rakyat, bersih, responsif, efektif, dan inklusi. Berikut struktur organisasinya yang dipimpin oleh Dr. Mardani SPOG selaku Direktur RSUD Kota Sabang.
Berikut rancangan aktualisasi di mana terdapat 3 isu yang diperoleh dari instansi. Yang pertama, kurang optimalnya penerapan sistem triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Dan yang ketiga, kurang efektifnya serah terima pasien antar dokter jaga IGD RSUD Kota Sabang. Dari ketiga isu kemudian menganalisis isu dengan menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Dan yang mendapatkan nilai tertinggi dengan total nilai 15 yaitu kurang optimalnya penerapan sistem triase di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun identifikasi penyebab isu yang saya lakukan dengan menggunakan metode Fishbone untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab isu. Di mana penyebab isu yang pertama, surrounding, hanya penyampaian secara lisan sehingga kurang efektif. Kemudian yang kedua sistem, di mana tidak terpasangnya alur dan jalur penanganan pasien sesuai triase dan tidak ditemukannya poster atau spanduk yang menjelaskan tentang sistem triase yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga skill, di mana kurang pahamnya tenaga medis dan masyarakat tentang sistem triase IGD. Dan yang terakhir, supplier, di mana keterbatasan penjaga keamanan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Setelah menganalisis isu dan menganalisis core isu, maka isu yang diangkat adalah kurang optimalnya penerapan sistem triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Gagasan pemecahan isunya, optimalisasi penerapan sistem triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Analisis dampaknya yang pertama, dapat menghambat dan mengganggu pelayanan terhadap pasien lain yang lebih prioritas, di mana tim medis tidak dapat bekerja secara maksimal. Yang kedua, dapat memicu keributan di dalam IGD akibat ketidakpahaman mereka terhadap sistem triase, yang mana pada penanganan medis diutamakan atau prioritas berdasarkan tingkat keparahan pasien. Yang ketiga, menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan pasien. Ada 5 kegiatan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Yang pertama, pemasangan alur dan jalur triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Yang kedua, membuat poster triase dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, sosialisasi sistem triase pada tenaga kesehatan di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Keempat, melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan sesuai SOP atau prioritas pada pengunjung. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Kegiatan yang pertama, pemasangan alur dan jalur triase di IGD RSUD Kota Sabang. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, output atau hasilnya tersedianya alat dan bahan pembuatan alur dan jalur triase. Tahapan kedua, membuat bagan alur dan desain jalur triase. Output atau hasilnya terwujudnya bagan alur dan desain jalur triase. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan konsultasi hasil desain jalur dan alur triase kepada Kepala IGD RSUD Kota Sabang. Outputnya tersetujuinya alur dan jalur triase. Yang keempat, melakukan pemasangan alur dan jalur triase. Outputnya terwujudnya jalur triase di lantai IGD RSUD Kota Sabang. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dari tahap kegiatan yang pertama ini adalah terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Kegiatan ini berkontribusi pada misi RSUD Kota Sabang yang kelima, yaitu memberikan pelayanan yang responsif. Penguatan nilai organisasi dari kegiatan tersebut yaitu dengan memasang alur dan jalur triase di instalasi gawat darurat secara bertanggung jawab dan sistematis, maka mendukung terwujudnya nilai organisasi efektif dan responsif. Adapun analisis dampaknya, jika hal ini tidak dilakukan, maka
Yang pertama, dapat menghambat dan mengganggu pelayanan terhadap pasien lain yang lebih prioritas karena tidak tepatnya penempatan pasien sesuai alur dan jalur. Dan yang kedua, respon time-nya lebih lama. Kegiatan yang kedua, membuat poster triase dengan bahasa yang mudah dimengerti, di mana tahapan kegiatannya yang pertama mencari referensi terkait poster triase di IGD. Outputnya terdapat referensi poster triase. Yang kedua, merancang poster dengan bahasa yang mudah dimengerti. Outputnya rancangan poster triase, yaitu berupa foto. Kemudian yang ketiga, melakukan konsultasi hasil rancangan poster triase kepada Kabid Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, di mana outputnya tersedianya poster triase berupa foto. Dan yang terakhir, memasang poster triase, di mana terpasangnya poster triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Adapun kontribusi terhadap misi dari kegiatan ini adalah dari misi yang ketiga, yaitu mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai. Adapun penguatan nilai dari organisasi dari kegiatan ini adalah pro-rakyat dan efektif. Dampaknya, jika hal ini tidak dilakukan, maka masyarakat akan kurang paham tentang sistem triase IGD sehingga membuat pasien dan keluarga bingung dalam pelayanan di IGD. Kegiatan yang ketiga, sosialisasi sistem triase pada tenaga kesehatan di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menyusun materi sosialisasi, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, kasih IGD dan kepala ruangan IGD, yang ketiga mengatur waktu sosialisasi dengan petugas kesehatan, yang keempat melakukan kegiatan sosialisasi, yang kelima mendokumentasikan seluruh kegiatan. Kegiatan ini berkontribusi pada misi yang keenam, yaitu berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan misi pemerintah daerah Kota Sabang, dan misi yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Penguatan nilai organisasinya yaitu inklusi dan responsif. Dampaknya, jika tidak dilakukan sosialisasi terkait sistem triase, maka sistem triase tidak akan berjalan optimal dikarenakan minimnya ilmu tenaga kesehatan mengenai sistem triase instalasi gawat darurat. Kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan sesuai SOP atau prioritas pada pengunjung. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan bahan dan perlengkapan sosialisasi, yang kedua menentukan tempat serta meminta izin untuk melakukan sosialisasi, yang ketiga melakukan sosialisasi langsung kepada pengunjung, yang keempat melakukan sesi tanya jawab, yang kelima membuat laporan sosialisasi dengan cara mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video. Kegiatan ini berkontribusi pada nilai misi yang keenam, yaitu berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan misi pemerintah daerah Kota Sabang. Adapun penguatan nilai organisasinya yaitu pro rakyat. Dampaknya, jika sosialisasi pelayanan prioritas pada pengunjung tidak dilakukan, maka akan menurunnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang akibat pelayanan yang tidak optimal dan akan memicu keributan di dalam IGD. Kegiatan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem triase di instalasi gawat darurat RSUD Kota Sabang. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama membuat instrumen evaluasi pelaksanaan sistem triase, yang kedua konsultasi instrumen penilaian evaluasi pelaksanaan sistem triase dengan mentor, yang ketiga melakukan evaluasi pelaksanaan sistem triase, yang keempat, membuat hasil evaluasi, dan yang kelima, rencana tindak lanjut sama mentor dari hasil evaluasi. Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan misi nilai organisasi yang keempat, yaitu mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit. Penguatan nilai organisasinya yaitu nilai dari bersih dan efektif. Jika tidak dilakukan evaluasi dan monitoring dengan menggunakan instrumen evaluasi, maka akan berdampak pencapaian hasil sosialisasi tidak diketahui.
Berikut jadwal kegiatan aktualisasi yaitu pada bulan September dan bulan Oktober. Demikian presentasi rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.